Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Papa kali ini akan mengulas alur cerita dari film animasi yang berjudul Mulan. Dulu sudah pernah ada filmnya yang versi kartun, namun sekarang dibuat versi yang aslinya. Namun, sebelum Papa lanjutkan, ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan film-film yang terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dahulu kala di Cina diceritakan ada seorang gadis kecil yang berbeda dengan gadis lain seumuran. Gadis ini bernama Mulan. Mulan memiliki energi Qi yang sangat besar sehingga di umurnya yang masih belia, Mulan sudah menunjukkan banyak kemampuan yang tidak dimiliki anak yang lain. Namun karena di Cina memiliki budaya bahwa seorang wanita tidak boleh melebihi pria, ayah Mulan berusaha untuk menutupi kemampuan yang dimiliki oleh Mulan, termasuk memberitahu Mulan tentang hal ini, bahwa hanya pria saja yang boleh memiliki energi Qi. Dan kalau orang tahu bahwa seorang gadis seperti Mulan memiliki energi Qi, maka dia harus diasingkan karena akan disebut penyihir dan akan menjadi aib bagi keluarganya. Tentu saja hal ini membuat Mulan sangat sedih dan harus terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya demi kehormatan keluarganya. Sementara itu, di jalur sutra di mana tempat perdagangan antara negeri Cina dengan bangsa lain terjadi, terlihat seorang pedagang yang ingin menuju ke China dibajak oleh seorang wanita yang juga memiliki energi Qi yang sangat besar, namun menggunakan kekuatannya untuk hal yang tidak baik. Wanita ini memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi mirip dengan orang yang diinginkannya. Dan setelah dia berhasil merubah dirinya menjadi orang lain, wanita ini lantas pergi ke kota. Rupanya wanita ini bekerja sama dengan sebuah kelompok perompak dan di hari itu kelompok itu menuju ke kota untuk menguasai kota dengan bantuan penyihir wanita itu. Ketika sudah sampai di dalam kota, penyihir itu langsung kembali merubah dirinya ke wujud asli dan dengan mudahnya melumpuhkan para pengawal di sana sehingga mempermudah perompak ini masuk ke dalam kota itu. Dengan kemampuan menyamarnya, penyihir itu berubah dirinya menjadi seorang pengawal dan pergi ke kota kekaisaran untuk berpura-pura menjadi satu-satunya pengawal yang selamat. Sesampainya di kerajaan kekaisaran Cina, dia mengatakan bahwa pemimpin perompak itu bernama Borikan dan Borikan akan dibantu oleh seorang penyihir wanita. Akhirnya kaisar pun memutuskan untuk membentuk pasukan elit yang kuat untuk membendung perompak ini. Penyihir itu pun akhirnya kembali menuju ke kediaman perompak itu untuk mengabarkan tentang hal ini dengan merubah dirinya menjadi seekor burung elang. Oke, lanjut. Beberapa tahun kemudian, Mulan pun tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan tibalah waktunya untuk Mulan mencari pendamping. Tradisi di sana untuk mencari pendamping biasanya dicarikan oleh seorang mak comblang dan ibu Mulan mengatakan bahwa mak comblang telah menemukan pendamping yang pas untuk Mulan. Mulan pun akhirnya mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan calon pengantinnya di kediaman mak comblang. Di hari pencomblangannya itu ada kejadian memalukan, yaitu ada laba-laba yang mendekati adiknya sehingga kekacauan pun terjadi sampai akhirnya acara pencomblangan dibatalkan. Tentu saja kejadian itu membuat sangat malu orang tuanya dan menjadi aib bagi keluarganya. Saat melangkah pulang, tiba-tiba datanglah utusan dari kerajaan untuk mengumumkan bahwa kaisar akan merekrut orang-orang terpilih untuk dijadikan pasukan elit dan keluarga Mulan terpilih untuk menjadi salah satu dari pasukan itu. Dikarenakan ayah Mulan tidak memiliki anak laki-laki, dengan terpaksa ayahnya yang akan maju untuk masuk menjadi salah satu di antara mereka. Walaupun dengan kondisi cacat fisik yang dialaminya saat perang terdahulu, ayah Mulan tetap memutuskan untuk menerima perintah kaisar demi kehormatan keluarga dan leluhurnya. Mulan sangat khawatir melihat ayahnya dengan kondisi seperti itu akan berangkat ke medan perang. Untuk itu dia memutuskan menggantikan posisi ayahnya dengan menggunakan baju perang ayahnya dan berpura-pura menjadi pria. Mulan diam-diam pergi dari rumah untuk menuju ke tempat pelatihan. Keesokan harinya, ayah dan keluarganya mengetahui bahwa Mulan pergi dari rumah dengan membawa baju perang dan kuda milik ayahnya. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Mulan dan memohon kepada leluhur untuk melindungi anaknya itu. Setelah melakukan perjalanan dengan menunggang kuda selama beberapa hari, Mulan akhirnya sampai di kamp pelatihan. Di sana Mulan harus menutup rapat-rapat rahasianya bahwa sebenarnya dia adalah seorang wanita, atau kalau tidak, maka dia akan diusir dengan tidak hormat dan akan menyebabkan
menyebabkan aib bagi keluarganya. Sampai-sampai Mulan terpaksa harus mandi di sungai di malam hari ketika semua orang telah tertidur agar identitasnya tidak ketahuan. Latihan demi latihan sudah dilalui oleh Mulan dan prajurit lainnya di kamp latihan, dan sampailah saatnya tiba di mana kelompok Ruran kembali menyerang sebuah kota untuk menguasainya. Walau pelatihan belum selesai dikarenakan situasi yang mendesak, Mulan dan yang lainnya akhirnya diangkat sumpah menjadi prajurit kerajaan untuk tetap setia, berani, dan jujur. Namun di saat mengucapkan kata jujur, Mulan termenung dikarenakan dia merasa bahwa dia sedang membohongi diri, di mana dirinya mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki. Namun apa mau dikata, dia harus melakukan semua ini demi menyelamatkan ayahnya. Oke, lanjut. Mulan dan prajurit lainnya akhirnya sampai di benteng Gunung Steppe dan mereka mendapat kabar bahwa Borikan dan kelompoknya Ruran sudah dekat, dan mau tidak mau mereka harus menghadapi Borikan. Dan keesokan harinya Mulan dan yang lainnya telah bersiap di medan pertempuran untuk menunggu kedatangan Borikan dan pasukannya. Ketika Borikan telah tiba, dia langsung menyerang Mulan dan pasukannya. Untuk itu Komandan Tung menyuruh pemanah untuk menyerang lebih dulu, dan ketika panah itu telah ditembakkan, tiba-tiba Borikan dan beberapa pasukannya memisahkan diri dari pasukannya dan berbalik arah. Borikan sepertinya memiliki rencana lain sehingga menyebabkan dia dan beberapa pasukannya itu memisahkan diri. Karena itu Komandan Tung memerintahkan Mulan dan beberapa pasukan yang lain untuk mengejar Borikan. Mulan dan prajurit yang lain pun mengejar Borikan dengan gagah berani. Namun pengejaran mereka mendapatkan perlawanan oleh pasukan Borikan sehingga hanya tersisa 3 orang saja. Sedangkan dari 3 orang itu, 2 orang lainnya akhirnya memutuskan kembali sehingga hanya tersisa Mulan seorang. Mulan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengejaran seorang diri. Dikarenakan jarak antara Mulan dan Borikan yang terlalu jauh, Mulan sampai tersesat di sebuah tempat dan dia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seekor burung elang yang datang dan langsung menabrak sampai Mulan terjatuh. Rupanya burung elang itu adalah si penyihir. Penyihir itu menanyakan siapa sebenarnya Mulan, dan Mulan menjawab bahwa dia adalah bernama Hua Jun dan bukan Hua Mulan. Dikarenakan Mulan terus tidak mau mengaku siapa sebenarnya dirinya, Mulan akhirnya dilumpuhkan oleh penyihir itu, dan setelah itu penyihir itu pun pergi dari sana. Rupanya Mulan berhasil selamat dari serangan penyihir itu karena dilindungi oleh lapisan baju yang tebal. Dan ketika Mulan sadar dari pingsannya, dia melihat seekor burung phoenix, di mana burung phoenix itu dipercayai oleh Mulan merupakan utusan dari para leluhurnya untuk melindungi dia. Di sana Mulan teringat akan sumpahnya sebagai prajurit agar dia selalu bersikap jujur. Dan sejak saat itu Mulan memutuskan bahwa dia akan membuka kedoknya sebagai wanita dan bukan lagi sebagai laki-laki. Sementara itu teman-temannya masih bertempur di medan perang melawan pasukan dari Borikan, dan Mulan kemudian kembali untuk membantu teman-temannya itu, sekaligus berniat untuk mengungkapkan jati dirinya kepada teman-temannya, terutama kepada Komandan Tung. Dari jauh sang penyihir memantau Mulan dan pasukan yang sedang bertarung. Namun ketika pasukan Borikan melihat Mulan, dia langsung berlari karena mengira Mulan adalah penyihir. Seperti di awal, kalau ada wanita yang memiliki energi chi yang besar, pasti dia akan dianggap sebagai seorang penyihir. Setelah itu tiba-tiba sang penyihir turun dan menyerang para pasukan kerajaan sehingga mereka terpaksa melakukan formasi bertahan. Si penyihir melakukan itu supaya para prajurit kerajaan tidak mengejar pasukan Borikan, dan sementara itu prajurit dalam posisi bertahan, pasukan Borikan lari untuk mempersiapkan senjata pelontar batu. Mulan yang melihat hal itu sangat terkejut melihat pasukan Borikan membunuh prajurit dengan senjata pelontar batu dan berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan mereka. Akhirnya Mulan mendapatkan ide, yaitu memperdaya pasukan Borikan agar mau menembakkan batu ke arah gunung salju dengan harapan nantinya salju tersebut bisa longsor dan akhirnya mengenai pasukan itu. Rupanya rencana Mulan berhasil. Pasukan Borikan mengira ada sekelompok pasukan pemanah berada di kaki gunung dan akhirnya senjata pelontar batu itu pun diarahkan ke Mulan. Dan boom, salju yang berada di gunung pun longsor dan mengenai pasukan Borikan sehingga mereka semuanya tewas. Prajurit kerajaan termasuk Komandan Tung berhasil selamat walau beberapa orang terjebak di dalam longsoran salju. Teman-teman Mulan kebingungan mencari Mulan dan tiba-tiba Mulan muncul di hadapan mereka dengan penampilan aslinya, yaitu sebagai seorang wanita. Teman-temannya sangat terkejut melihat sosok wanita cantik berada di depannya. Mereka antara percaya atau tidak apakah benar itu adalah temannya yang bernama Hua Jun. Sesampai
Sesampainya di sana, Mulan langsung bertekuk lutut untuk meminta maaf kepada Komandan Dung karena selama ini dia telah berbohong. Dan untuk kesalahannya itu, Mulan dihukum dengan diusir dan dipecat menjadi prajurit kerajaan. Bahkan jika dia di kemudian hari terlihat kembali, maka dia akan dieksekusi. Mulan akhirnya pergi menjauh. Sesampainya di sebuah gunung, di sana Mulan menangis dan memikirkan apakah tindakannya itu sudah benar atau tidak. Tiba-tiba datanglah si penyihir wanita di hadapannya. Penyihir itu mengatakan bahwa dia dulu nasibnya sama seperti Mulan, yang mengalami pengasingan, dihina, dan tidak dianggap karena memiliki kemampuan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang wanita. Penyihir ini juga rindu berada di jalan kebenaran, namun karena tidak ada orang yang mau menerimanya, dia terpaksa melakukan semua ini. Dan penyihir ini juga mengatakan bahwa kenapa sebelumnya Borikan lari. Si penyihir juga mengatakan kenapa sebelumnya Borikan lari dari medan pertempuran adalah karena dia sebenarnya sedang merencanakan untuk merebut kerajaan. Sedangkan pertempuran yang sekarang itu adalah bagian dari rencananya untuk mengalihkan perhatian para pasukan kerajaan. Sang penyihir juga mengajak Mulan untuk bergabung dengannya dan menyatukan kekuatan, namun Mulan tidak tertarik karena dia lebih tertarik untuk membela negaranya daripada bergabung dengan penjahat. Dan setelah itu dia lantas pergi dengan cepat untuk kembali menemui komandannya dan mengatakan bahwa Borikan saat ini sedang menuju ke kerajaan untuk merebut istana kaisar. Sesampainya di benteng Gunung Stepe, Mulan langsung mengutarakan apa sebenarnya rencana dari Borikan. Komandan Dung awalnya tidak percaya kepada apa yang dikatakan Mulan, namun karena teman-temannya Mulan semuanya mengatakan bahwa mereka percaya dengan apa yang dikatakannya, maka akhirnya Komandan Dung berubah pikiran dan segera memerintahkan pasukannya untuk menuju istana kaisar saat itu juga dan menyuruh Mulan untuk memimpin pasukan. Sementara itu, si penyihir dan Borikan telah sampai di istana kaisar dan mereka memulai rencananya. Si penyihir bertugas untuk mengalihkan perhatian para penjaga serta menyamar menjadi penasihat kaisar, dan sementara itu Borikan dengan leluasa masuk ke dalam istana kaisar. Si penyihir yang berhasil menyamar menjadi penasihat kaisar pergi menemui kaisar dan mengatakan bahwa kaisar telah ditunggu oleh Borikan untuk ditantang bertarung secara jantan. Kaisar langsung menerima tantangan itu dan pergi menuju istana baru. Selain itu, si penyihir yang menyamar juga menyuruh panglima untuk mengumpulkan semua prajurit dan penjaga untuk berkumpul semuanya di alun-alun tanpa kecuali. Tentu saja ini dilakukan agar kaisar pergi ke istana baru sendirian tanpa ada yang melindunginya, dan sesampainya di sana kaisar langsung akan dihabisi. Sementara itu Mulan dan pasukannya dengan cepat menuju istana kaisar, namun sesampainya di sana dia tidak menemukan satu pun penjaga serta prajurit yang berada di gerbang istana. Mulan pun akhirnya sampai di alun-alun di mana semua prajurit dan penjaga ternyata berkumpul di sana. Tiba-tiba pintu gerbang ditutup dan muncullah pasukan Borikan ke dalam alun-alun. Rupanya prajurit di sana sengaja dikumpulkan agar gampang mereka menghabisi semua prajurit. Komandan Tung lantas memerintahkan Mulan untuk pergi melindungi kaisar, sedangkan dia akan menghadapi para pasukan Borikan. Sementara itu kaisar yang telah sampai di istana baru dikejutkan dengan tewasnya semua penjaga kaisar yang ikut serta. Rupanya Borikan telah mempersiapkan jebakan itu untuk bisa menangkap kaisar. Kaisar akhirnya berhasil ditangkap dengan menggunakan tali dan diikat serta dibawa ke atas untuk nanti akan dieksekusi oleh Borikan. Setelah kaisar berhasil ditangkap, Borikan lantas menyuruh pasukannya untuk pergi ke alun-alun untuk membantu pasukan yang lain menghabisi para prajurit kaisar yang lainnya. Di tengah perjalanan, Mulan dan teman-temannya bertemu dengan anak buah Borikan. Namun karena fokus Mulan adalah untuk melindungi kaisar, maka dia disuruh oleh teman-temannya agar langsung menuju ke istana, sementara teman-temannya yang lain akan menahan pasukan Borikan. Mulan langsung masuk ke istana kaisar untuk menemuinya. Namun alangkah terkejutnya, sesampainya di sana Mulan bukannya melihat kaisar, namun dia melihat si penyihir telah berada di dalam istana kaisar. Mulan memohon kepada si penyihir agar mau membantunya memberitahu di mana kaisar berada karena dia yakin sebenarnya si penyihir adalah orang yang baik, namun hanya salah jalan saja. Si penyihir lantas berubah dirinya menjadi burung dan terbang menuju istana baru. Melihat hal itu, Mulan langsung bergegas mengejar si penyihir itu. Dengan susah payah akhirnya Mulan bisa sampai di istana baru dengan bantuan si penyihir.
penyihir. Melihat kehadiran Mulan, Borikan lantas membentangkan busurnya dan menembak Mulan dengan anak panahnya. Melihat kehadiran Mulan, Borikan lantas membentangkan busurnya dan menembakkan Mulan dengan panahnya. Dengan kondisi seperti itu akan sangat berbahaya bagi Mulan karena dia tidak melihat dirinya sedang ditembak oleh Borikan. Maka si penyihir langsung bergegas merubah dirinya menjadi burung dan terbang menuju anak panah yang melesat menuju Mulan, dan di sana dia mengorbankan dirinya demi Mulan. Mulan sangat sedih melihat si penyihir berkorban demi dirinya, namun sudah terlambat. Si penyihir akhirnya meninggal akibat anak panah yang menusuk tubuhnya. Sementara itu Mulan langsung naik ke atas menuju menara di mana Borikan berada karena dia melihat kaisar sedang terikat di atas. Dan di sana terjadilah pertempuran sengit antara Mulan dengan Borikan. Dengan susah payah Mulan akhirnya berhasil menjatuhkan Borikan dan lantas bergegas untuk melepaskan ikatan kaisar. Namun ternyata Borikan belum mati. Melihat ada busur di sampingnya, Borikan lantas membidik kaisar dengan busurnya. Namun ternyata anak panah Borikan berhasil ditangkap oleh kaisar dan langsung melemparkan anak panah itu dengan bantuan Mulan, dan anak panah itu berhasil mengenai Borikan sehingga akhirnya dia pun meninggal. Singkat cerita, kekaisaran membuat sebuah pesta perayaan atas selamatnya sang kaisar dan kerajaan dari serbuan penjajah, serta kaisar memberikan penghargaan kepada Mulan dan teman-temannya atas jasanya kepada kekaisaran untuk menjadi petugas pengawal kerajaan. Namun Mulan menolak dengan halus dengan alasan dia ingin kembali ke desa untuk mengabdi kepada keluarganya. Kaisar akhirnya mengabulkan permintaan Mulan untuk kembali ke keluarganya, dan akhirnya Mulan pun kembali menuju ke tanah kelahirannya di desa terpencil untuk menemui keluarganya. Sesampainya di desa, dia disambut dengan tangis haru oleh adik dan ibunya, dan di sana Mulan langsung meminta maaf atas kesalahannya kepada ayahnya serta keluarganya. Mulan dan seluruh warga desa tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran para pengawal kerajaan yang datang di desa itu. Rupanya ayah Mulan berteman dengan Komandan Dung, dan kehadiran para pengawal kerajaan ke desa itu adalah untuk memberikan hadiah berupa pedang yang sangat indah kepada Mulan atas jasanya menyelamatkan kekaisaran. Komandan Dung pun akhirnya membawa pesan dari kaisar agar Mulan mau mempertimbangkan tawaran dari kaisar untuk mau menjadi pengawal kerajaan. Mulan pun akhirnya mau menerima tawaran itu dan tamat. Baiklah teman-teman, bagaimana menurut kalian film Mulan yang satu ini? Apakah bagus? Kalau iya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Namun sebelum itu, Papa ingatkan kembali agar teman-teman menekan terlebih dahulu tombol like serta subscribe channel Papa, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video dari Papa yang terbaru. Oke, sampai jumpa.